Al-faidatul ula, faidah pertama, al-farahu lil ibadah, pengosongan diri hanya untuk ibadah saja. Wat tafakkuru wal istinasu billahi ta'ala, berfikir dan merasa damai bersama Allah Ta'ala. Ada ketenangan jiwa itu kalau kita uzlah. Ya beberapa hari sih masih serem, takut ada jin, takut ada apa ya. Tapi udah kelamaan, udah asyik deh al-unsu billah. Jadi kalau yang masih baru-baru banyak yang godain orang uzlah. Dia lagi wirid, ada aja yang datang tuh jin. Ada yang ular keluar dari dalam tanah. Makanya orang-orang yang suka uzlah, ngamalin ini, ngamalin itu, suka pada gila. Tapi yang datang kebuka dia suka macam-macam. Ada amalan itu di Mujarrabat Ad-Dairabi di sampingnya. Amalan yang diamalin sekali, besoknya kaya deh. Tapi yang datang khodamnya tuh serem. Jinnya tinggi gede, bawa pedang udah terhunus, jadi nggak dicabut lagi, emang udah digenggam gitu. Ada amalannya, udah lihat amalannya. Bacaannya cuma sebaris, tapi dibacanya ribuan kali gitu. Bacaannya kudu di tempat sepi, tempat jarang ada orang. Temenannya cerita, ada satu orang nggak pakai nanya-nanya lagi, main amalin aja tuh amalan. Padahal udah dilihat, nanti datang padamu khodam tinggi gede, pedangnya terhunus. Kau jangan lari, kau jangan takut. Kalau dia nanya apa hajatmu, bilangin aku perlu duit. A'taka malan katsiran yusiluka ila Makkatal Mukarramah. Cukup buat belanja pergi haji pulang balik. Orang dulu kan belanja pergi hajinya mahal, kan bisa berbulan-bulan kan. Ya amalin, datang. Kawanan ini cerita nih, datang, gede banget jinnya, mana pedang terhunus. Benar sih dia nanya, ma hajatuka ya hada. Cuman dia nggak kuat ngomong. Waktu ditanya hajatmu apa, dia lari tuh. Orang kagak lihat, dia yang lihat. Nah dia masih terus nanya, kenapa lo panggil, lo nggak bilang, dia kan gitu ya. Apa-apain sih, cuman lo kenapa manggil, udah datang jauh-jauh lo nggak bilang apa hajatmu. Itu dia lari kemana aja itu masih ngikutin. Sampai kawan aneh bilang, bagus bapaknya dulu min ahlil infialat, termasuk orang yang wiridannya udah matang. Bapaknya dia, ini anaknya konyol, belajar kagak main nyolong aja. Kalau kawan aneh memang tukang begini nih. Dia lari itu ke kuburan bapaknya. Ditawasul oleh bapaknya, ya walid wa ya walid, diteriak. Baru hilang tuh begini. Ini sih bukan khalwat yang dimaksud. Ini kan buat ada keperluan-keperluan ya. Nah, lagi pakai mintanya mejin lagi ya. Kalau yang ini nih wali nih, yang uzlahnya lillahi ta'ala, gak kepengen ketemu si fulan, gak mau nyari duit barang 2-3 kantong, agak emang benar-benar lagi ibadah. Oleh sebab itu bisa al-istinasu billah, merasa damai di hadapan Allah. Al-farahu lil ibadati wat tafakkuri wal istinasi billahi ta'ala wa munajatihi, dan bermunajat kepadanya, wa mutala'atil malakut, dan bisa menelaah alam malakut. Kalau udah sampai nanti Allah bukain hijab, kelihatan malaikat. Wa dzalika innama ya'ti bil uzlati wa mufaraqatil khalqi, dan hal itu hanyalah bisa terjadi dengan sebab uzlah dan memisahkan diri dari orang banyak. Jadi Imam Ghazali nggak menulis begini, melainkan dia udah rasain itu. Bagaimana mutala'atu alamil malakut. Jadian orang-orang wali-wali itu nyampe alamnya ke alam malakut. Walihada qala ba'dul mahukama, karena itu berkata sebagian ahli hikmah, wala yatamakkanu amnul khalwati illa bil unsi bi kitabillahi ta'ala, dan tidak mungkin terjadi suatu keamanan dalam khalwat itu kecuali dengan merasa tenang dengan kitabullah. Yani dia baca kitabullah, dia baca zikir ya.
wal mutamassikuna bi kitabillah humul ladina istarahu minad dunya bi dzikrillah. Dan orang-orang yang benar-benar berpegangan kepada kitab Allah adalah orang-orang yang mengistirahatkan diri mereka dari dunia dengan hanya mengingat Allah. Putus hubungan. Ini yang Al-Ghazali suka diomelin orang-orang lain. Kenapa ngajarin begini gitu? Ya, bukannya diajarin begini kepada semua orang. Lagi mana bisa semua orang ngamalin begini. Tapi ilmu ini kan ada. Kalau nggak ditulis nanti yang perlu jadi kagak dapat jalannya. Gitu nggak? Jadi orang-orang yang pengalaman mengamalkannya mesti menuliskannya. Bukan buat semua orang. Ngapain orang lagi kerja di bengkel disuruh uzlah? Ngapain orang lagi sibuk-sibuknya di money changer tahu-tahu ditarik yang uzlah? Kagak. Tapi giliran ada orang yang kepengennya begini, kalau nggak dibukain pintunya, dia kemana coba? Dia sih nggak bakalan banyak. Makanya tasawuf dikata merugikan orang, salah berat. Biar kayak apa juga tasawuf nggak bakal banyak peminatnya karena jarang yang sanggup. Emang dalam satu universitas isinya profesor melulu ente akhi. Ya nggak? Paling berapa orang yang dikata profesor? Yang lain ya dosen-dosen biasa, terus mahasiswa, tukang jagain pintu gerbang ya, uang parkir, itu kan semuanya ada di apa, di universitas. Jadi nggak semuanya. Jadi ada orang yang benar-benar istirahat dari hubungan dunia, dan dia asyik dengan zikrullah. Wadzakiruna Allah Ta'ala asyu bi dzikrillah wa matu bi dzikrillah. Dan orang-orang yang mengingat Allah itu, yakni berzikir, menyebut, mengingat ya, asyu bi dzikrillah, mereka hidup dengan berzikir kepada Allah, wa matu bi dzikrillah, dan matinya pun masih mengingat Allah. Hidupnya, matinya, semuanya. Malahan senang dia kalau buat perpindahannya itu melepaskan diri dia dari ikatan-ikatan badan. Ya. Pindah, kecuali nanti yaumil qiyamah. Jadi satu lagi. Wattaqawallaha bi dzikrillah, dan mereka pun bertakwa kepada Allah dengan mengingat Allah. Cara dia bertakwanya juga dengan zikrullah. Wala syakka anna haula'i tamna'uhumul mukhalafatu 'anil fikri wad dzikri. Tak ragu lagi bahwa orang-orang seperti itu mencegah mereka bercampur baur daripada berfikir dan daripada berzikir. Artinya bercampur baur itu bakal mencegah mereka daripada berfikir dan berzikir. Kalau dia nyampur, mana dia bisa begitu? Ntar dia lihat ini, ntar dia lihat itu, ya, macam-macam dia pengen kerjain semuanya. Allah, nggak boleh jadi. Oleh sebab itu, ya, disinilah faedahnya uzlah.